Badan Kesehatan Dunia atau WHO menemukan varian COVID-19 BA.3.2 atau Cicada yang mendapat perhatian global. Jumlah mutasi ini jauh lebih tinggi dari varian dominan yang beredar saat ini dan membuatnya secara genetik berbeda dari garis keturunan virus lainnya. Nama Cicada dipilih karena pola penyebarannya mirip serangga tonggeret, yaitu karakter muncul, menghilang, kemudian muncul kembali. Varian ini pertama kali terdeteksi pada November 2024 di Afrika Selatan, lalu masuk ke Amerika Serikat pada Juni 2025 melalui WNA dari Belanda. Hingga Februari 2026, varian Cicada telah terdeteksi di 23 negara dan 25 negara bagian Amerika Serikat. Bahkan di Eropa, varian ini telah mencapai prevalensi 30% kasus di Denmark, Jerman, dan Belanda. Kementerian Kesehatan mengungkapkan varian Cicada hingga kini belum terdeteksi di Indonesia. Meski demikian, varian COVID-19 baru ini masih masuk dalam kategori pemantauan dan dinilai berisiko rendah terhadap kesehatan masyarakat. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut kita telah terhubung langsung dengan Diki Budiman selaku praktisi kesehatan dan pakar keamanan kesehatan global dari Universitas Yarsi dan Universitas Griffith Australia. Kita langsung sapa. Selamat siang, Assalamualaikum. Apa kabar Kang Diki di sana? Waalaikumsalam, Alhamdulillah. Selamat siang juga Bang Pabet dan juga penyimak. Oke, kita langsung saja membahas tentang varian COVID-19 yang baru, namanya Cicada, Kang. Ini varian COVID-19 seperti apa lagi, Kang? Dan apakah ini turunan dari varian Omicron? Betul, ini turunan varian Omicron dan sebelum saya ke Cicada ini ya, atau BA.3.2 sebetulnya, ini memang bukan nomenklatur resmi WHO, tapi juga digunakan di komunitas ilmiah informal ya, untuk menggambarkan turunan Omicron atau turunan BA ya, dan juga mutasi tambahannya ada di spike protein juga dengan karakter immune escape yang meningkat dengan transmisi lebih efisien tapi tidak selalu juga artinya lebih mematikan. Nah, saya ingin menyampaikan ada 3 sebetulnya sebelum kita bahas lebih detail ya, tentang evolusi COVID-19 ya, yang terjadi sejauh ini ya. Evolusi ini dari virus SARS-CoV-2 ini sebetulnya dia tidak berniat dan tidak mengarah menjadi lebih ganas sebetulnya. Ia berevolusi untuk bertahan hidup dan menyebar atau menginfeksi lebih efisien pada manusia. Jadi ia terus ya, virus ini mencoba kombinasi mutasi untuk menemukan versi paling optimal dalam menular di populasi manusia. Jadi ini karakternya dan parameter utama dari evolusi SARS-CoV-2 ini ada 3. Pertama, transmisibilitasnya atau R0, jadi kemampuan dia dalam menginfeksi. Kedua, immune escape atau kemampuan menghindari antibodi, terutama dari hasil vaksinasi. Ketiga, fitness biologis namanya, atau kemampuan dari si virus ini bertahan dan bereplikasi. 3 parameter ini. Nah, kalau kita melihat sejak tahun 2020 pandemi ini ya sampai sekarang 2026, sebetulnya ada 3 fase yang saya sebagai epidemiolog ya, sebagai ahli global security melihat. Pertama adalah fase pertama wild type atau yang masih liar, itu dari alpha sampai delta, itu dari periode 2020 sampai 2021. Kita ingat alpha varian itu awal peningkatan transmisibilitas. Ingat, disebut liar karena alpha itu yang pertama menular di manusia. Jadi sebelumnya dia virus liar. Kemudian delta varian itu di tahun 2021 kita lihat dia punya kemampuan atau viral load yang tinggi, penyakitnya lebih berat dengan akhirnya menyebabkan kolaps di banyak negara ya sistem kesehatan. Ini adalah fase pertama yang gambarannya kombinasi antara virulensi dan transmisi yang tinggi, penularan yang tinggi. Kedua, fase 2 adalah Omicron varian dengan turunan-turunannya sampai 2021 akhir sampai 2023. Ini ada mutasi besar pada spike protein dari virus dengan immune escape ya, atau bisa mengakali antibodi yang sangat kuat.
Nah, penyakitnya relatif lebih ringan, tapi yang juga harus kita sadari penyebarannya lebih masif. Ini yang kita mulai kenal BA1, BA2, SBB, dan juga ERIS, ya, EG5. Fase ketiga, yang terakhir adalah post-Omicron optimization. Ya. Ini yang saat ini terjadi sejak 2023 sampai sekarang. Ini di mana convergent evolution namanya, jadi varian berbeda punya mutasinya mirip-mirip. Ya. Termasuk ada rekombinasi atau hybrid varian. Jadi kawin antar varian itu. Contohnya ya BA32 atau Sikada ini. Ya. Nah, sekali lagi Sikada ini punya karakter jauh lebih cepat dalam menular apalagi dibandingkan Delta. Tapi meskipun lebih efisien dalam menularkan, dia tidak lebih parah atau tidak mematikan. Demikian, Bang. Oke, jadi virus COVID ini terus bermutasi dan terus Iya, berevolusi ya. Meskipun betul. cepat penyebarannya, tetapi tingkat keparahannya ini tidak Ya, setinggi seperti varian-varian lainnya yang sebelumnya ya, seperti Delta betul. dan sebelumnya juga dari Alpha sampai Ya, Delta ya. Oke, betul, betul. kita memperdalam karakter dari si Qaeda ini. Bagaimana dengan Ya, tingkat fatality rate-nya atau tingkat keparahannya jika telah terpapar ya, warga ada ya. orang yang terpapar dari varian ini, seperti apa tingkat keparahannya dan apa saja juga tingkat yang akan dialami oleh orang-orang yang memiliki risiko ya, seperti lansia, kemudian anak-anak, dan juga orang yang memiliki komorbid, Kang Diki. Iya, jadi ketika terinfeksi oleh Sikada atau BA3.2 ini, gejalanya jelas seperti flu lah ya. Gejalanya mirip sekali dengan flu, dengan karakter paling utama adalah nyeri di tenggorokan ya, nyeri menelan. Namun yang juga dilaporkan sudah dideteksi di beberapa negara, khususnya negara Eropa ya, kawasan Eropa, angka kematiannya masih sangat rendah ya, di bawah 0,1% bahkan 0,1%. Bayangkan ketika pertama kali COVID-19 ini muncul, angka kematiannya di atas 1%, satu atau kadang ada yang 2%, berarti tinggi sekali. Nah sekarang itu di 0, bahkan 0,1 pun masih lebih rendah lagi, terutama apalagi dia sudah divaksin. Nah, yang tetap harus disadari angka kesakitannya. Jadi orang masuk rumah sakit ini masih tetap relatif tinggi pada kelompok yang khas, yang rawan, yaitu lansia, khususnya di atas 70-an tahun. Apalagi dengan komorbid, dengan punya diabetes, penyakit jantung, hipertensi. Kemudian juga orang dengan gangguan imunitas, orang yang diterapi kanker misalnya, atau orang dengan HIV. Nah, karakter ini ditambah lagi pada kelompok anak-anak ya, khususnya yang memang baru lahir karena kan belum memiliki atau belum pernah divaksin misalnya. Nah, ini adalah kelompok-kelompok yang rawan, khususnya kalau anak di bawah 2 tahun karena saluran nafasnya yang memang belum berkembang memadai, sehingga kalau ada infeksi yang hampir samalah dengan influenza, dia akan mengalami potensi lebih memburuk begitu kalau tidak cepat ditangani dan memadai. Nah, walaupun ya tadi saya sampaikan bahwa kecenderungan virus termasuk BA32 yang Sikada ini menuju lebih ringan sebetulnya, atau tidak menuju lebih ringan sebetulnya. Jadi dia berevolusi untuk fitnessnya, tapi bukan untuk menjadi jinak ya. Ingat, ini bukan untuk menjadi jinak. Jadi dia dalam kondisi tertentu berpotensi lebih menular dan lebih virulen, lebih mematikan. Nah, kenapa saya ingin sampaikan? Jangan sampai merasa bahwa udah ini COVID ini akan, atau influenza bahkan akan selalu seperti ini, tetap akan menjadi jinak atau ringan. Tidak. Ya. Ada faktor yang bisa memicu versi lebih parah. Tapi saat ini tidak atau belum ya, mudah-mudahan tidak ya. Yang saya ingin sampaikan, kalau ada hybrid varian berbahaya, jadi rekombinasi. Jadi ketika dua varian menginfeksi satu individu, terjadi perkawinan genetik. Nah, varian baru ini kalau ada kombinasi transmissibility-nya tinggi seperti Omicron lah sekarang, terus dia ketemu turunan Delta yang saat ini entah masih ada di mana ya, virulensinya tinggi, ini adalah skenario
biologis yang paling dikhawatirkan. Gitu. Artinya apa? Kenapa saya sampaikan ini? Jangan sampai menyengajakan, udah saya sakit ya biasa nanti juga sembuh. Jangan. Tetap upaya mencegah daripada mengobati atau daripada sakit itu jauh harus dilakukan supaya tidak lahir perkawinan genetik. Termasuk kan selama ini termasuk sikada ini mutasinya kan pada spike. Jangan sampai terjadi mutasi yang bukan hanya pada spike tapi non-spike protein. Nah ini yang berpotensi meningkatkan replikasi virus dan akhirnya semakin bisa menghindari sistem imun dari tubuh. Nah ini yang akhirnya bisa membuat ya yang tadinya manusia punya yang disebut dengan herd immunity ya, kekebalan komunal, itu akan drop gitu. Nah inilah yang harus disadari sehingga sekali lagi jangan sampai merasa ini gejalanya memang ringan, sikada ringan, yang sebelum-sebelumnya juga ringan setelah era Delta. Tapi kalau kita membiarkan manusia ini terus diinfeksi oleh virus ini, khawatir lahirlah varian baru yang menjadi kombinasi tadi antara Omikron misalnya ketemu dengan turunan Delta. Oke, jadi kita jangan menganggap remeh ya, meski ini Betul. mild begitu, tidak Betul, begitu betul. berisiko tinggi ketika sudah terpapar seseorang begitu dengan varian Ya. ini, tetapi kita juga harus bisa memiliki proteksi yang tebal agar bisa terhindar dari penularannya. Oke, kita akan dalami lagi, Kang Diki, pembahasan ini mengingat virus ini juga memiliki karakter imun escape ya, jadi dia bisa menghindari sistem kekebalan tubuh dari manusia yang diperoleh dari imunisasi ataupun dari seseorang yang telah mengalami COVID-19 sebelumnya, Kang Diki. Ditahan ya, Kang, kita akan bahas usai jeda. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan lanjutkan diskusi kita bersama dengan Diki Budiman selaku praktisi kesehatan dan pakar keamanan kesehatan global dari Griffith University. Kang Diki membahas diskusi kita, jadi COVID yang baru ini, Cicada, varian terbaru ini memiliki karakter yang unik ya, dia terus beradaptasi dan berevolusi, bahkan juga punya karakter imun escape, bisa menghindari sistem kekebalan tubuh dari manusia yang sudah terbentuk, entah itu dari imunisasi atau kekebalan tubuh karena telah mengidap COVID-19 di masa lalunya. Kemudian penularannya sendiri dari varian baru ini apakah sama seperti COVID sebelumnya melalui droplet dan airborne, mengingat dia punya karakter imun escape, Kang Diki? Ya, penularannya sama persis ya. Dari orang ketika bicara, orang batuk, pilek, ya, bersin. Nah, ini kemudian kalau dia misalnya ada cairan tubuh dari batuk atau pilek itu kemudian menyentuh permukaan, kemudian disentuh orang lain, ini yang menjadi mekanisme penularan yang khas sebetulnya untuk banyak infeksi saluran pernafasan, termasuk juga antara lain ya influenza misalnya, atau bahkan campak ya, campak pun seperti itu. Nah ini ditambah dengan ketika seseorang itu masuk ya si tubuhnya ini virusnya ini masuk dalam tubuh, dia punya kemampuan yang disebut dengan immune escape. Jadi yang saya sampaikan tadi, dia bisa mengelabui antibodi. Ya, sehingga dia tidak terdeteksi sehingga bisa menginfeksi, tidak dibunuh, tidak berhasil dideteksi kan berarti nggak bisa dibunuh oleh antibodi kita. Nah, yang menjadi permasalahannya adalah kalau ini dikombinasikan dengan dan disebut dengan immune fatigue, ya, jadi kelelahan imunitas. Kelelahan imunitas ini umumnya karena kelelahan vaksinasi. Orang sudah malas divaksin, terpercaya pada teori konspirasi, terpercaya bahwa vaksin menyebabkan segala macam. Nah inilah yang akan berisiko. Ya. Selain tadi ada imun escape ini, populasi itu akan mengalami penurunan antibodi yang disebut dengan kekebalan komunal itu. Varian baru ini akhirnya bisa menyebabkan infeksi ulang yang lebih luas, lebih banyak, dan akhirnya bisa terjadi peningkatan rawat inap. Nah, menambahkan dari sisi potensi mekanisme penularannya, baru-baru ini juga ada riset yang memperlihatkan bahwa, dan ini sebetulnya bukan riset baru, hanya semakin memperkuat ya, bahwa di Jepang
eh, anak-anak khususnya, ini pada penelitian pada anak-anak dan remaja ya, infeksi saluran nafas termasuk COVID ataupun influenza ini tidak sebanyak di Amerika ataupun Eropa. Ternyata setelah diteliti, itu karena ada kebiasaan dari anak dan remaja ini yang selalu mencuci tangan, kemudian mereka selalu biasa berkumur, ya, termasuk membersihkan hidungnya. Nah ini setelah diteliti kan ini kita tahu bicara virus pernafasan, ya dia sebelum bisa menginfeksi dia nempel dulu apakah di hidung ataupun dalam rongga mulut ataupun dari tangan ini yang masuk ke menempel di hidung dan mulut. Nah ini akhirnya bisa dicegah karena ada perilaku yang berulang, disiplin itu untuk membersihkan apa itu tangan termasuk daerah hidung dan mulut. Hal yang serupa riset juga ditemukan di negara-negara muslim, misalnya di Arab misalnya ya, yang rutin mereka karena muslim biasanya 5 kali sholat ya 5 kali wudhu, yang itu antara lain membersihkan daerah longga mulut dan juga hidung dan tangan. Nah inilah yang sebetulnya kalau di perilaku untuk mencegah dari sisi mekanisme penularan tadi, droplet airborne tadi ataupun menyentuh permukaan itu ya dengan membiasakan cuci tangan dan juga berkumur ataupun ya membersihkan hidung. Ini yang bisa kita lakukan dalam mengadres mekanisme penularan tadi. Oke. Jadi kuncinya adalah PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat ya, dan menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Kang Diki di segmen sebelumnya juga sudah menyebutkan bahwa virus ini, Zika terus berevolusi dan beradaptasi dengan lingkungannya sehingga ia bisa bertahan begitu ya dan meningkatkan sistem persenjataannya seperti memiliki senjata baru yaitu imun escape. Ini apakah virus-virus COVID ini memang terus beradaptasi tahun demi tahun dan mungkinkah juga virus ini juga akan mengalami perkawinan dengan virus lainnya sehingga mereka memiliki upgrade yang lebih tinggi lagi dan bisa menyerang manusia lebih masif lagi, Kang Diki? Kalau secara teoritis tentu ada ya, tapi sebetulnya yang paling mengemuka resikonya adalah pertama, karena kita tahu virus COVID-19 ini SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 ini kenapa sulit dieliminasi, karena kemampuan dia bukan hanya menginfeksi manusia tapi juga menginfeksi hewan. Jadi dia reservoir hewan ini bisa terjadi spillback dan spillover namanya. Jadi virus masuk ke hewan, berevolusi kembali lagi ke manusia. Nah kalau ini terus terjadi, ini bisa hewannya itu bisa rusa, bisa ming ya misalnya. Ini bisa potensi muncul varian yang sangat berbeda antigeniknya dan tidak dikenali lagi oleh imunitas manusia. Ini yang bisa menyebabkan wabah baru yang bisa akhirnya meningkatkan kematian ataupun rawatan rumah sakit. Nah, hal lain yang juga ingin saya sampaikan ya bahwa sekali lagi, evolusi dari SARS-CoV-2 ini dia bukan lagi linear, tapi networking, ya, menjejaring. Virus tidak lagi berkembang seperti pohon, tapi seperti jaringan mutasi. Ya. Artinya banyak varian muncul bersamaan, bisa saling kawin silang, recombination namanya, dan bahkan adanya potensi-potensi yang tadi saya sampaikan antara misalnya Omicron dia kawin lagi dengan Delta. Nah ini yang akhirnya bisa menyebabkan masalah baru. Selain itu yang juga perlu difahami ya bahwa bicara COVID-19 ini bukan hanya bicara infeksi akutnya, nanti 3-5 hari, memang saat ini termasuk Zika 3-5 hari juga pulih kembali ya. Bahkan pada dewasa muda yang sehat itu tanpa pengobatan pun dia bisa pulih kembali. Tapi yang perlu diketahui pada sebagian orang, walaupun tidak banyak, bisa kurang lebih 1%, itu ada yang akan mengalami long COVID potensi ya, sebagai ini beban utama masa depan karena bukan lagi konteks COVID ini kematian akut, tapi gangguan kognitif, kelelahan kronis, penyakit kardiovaskuler, ini yang menjadi pandemi tersembunyi kedua yang diakibatkan dari yang disebut dengan long COVID ini ya pada beberapa kasus. Selain itu yang harus juga diketahui oleh publik ya, COVID-19 ini realitanya belum endemik stabil sepenuhnya.
Dia akan menjadi penyakit respiratori siklik ya. Jadi berpola musiman atau berbasis pada gelombang wabah gitu. Nah, risiko tetap ada pada kelompok lansia, komorbid, imunokompromis. Nah, artinya saya memprediksi tren ke depan di atas 2026, 27, 28, virus ini akan makin lebih menular, lebih imunoevasif, tapi tentu harapannya ya tidak lebih mematikan. Dan dengan pola epidemi yang tahunan atau musiman ini akan terus berpotensi, bukan hanya sikada, ada potensi varian baru yang akan muncul. Nah, evolusinya dari SARS-CoV-2 ini menuju pada yang disebut dengan karena ini sedang perang Iran dan juga Amerika Israel, ada yang disebut dengan stealth infection. Jadi stealth itu ya hampir tidak terdeteksi, jadi gejalanya ringan, tapi menyebarnya cepat gitu. Nah, tadi menjawab juga pertanyaan, apakah ada potensi kawin antara misalnya dengan influenza atau dengan RSV misal? Ada potensi koeksistensi namanya antara SARS-CoV-2 dengan influenza dan RSV. Jadi risiko besarnya sebetulnya varian rekombinan dengan immune escape yang tinggi, jadi dia nggak bisa dideteksi antibodi dan virulensi yang meningkat. Nah, tapi ini potensinya kecil, tapi kan tetap mungkin, bukan 0%. Gitu. Baik, jadi berbagai potensi masih kemungkinan bisa terjadi. Ya. Sehingga kita harus betul-betul waspada dan jangan menganggap remeh varian baru jenis COVID-19 ini ya, Kang. Terima kasih Kang Diki telah berbagi pandangan bersama kami di Hala Indonesia. Salam sehat. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih. Pemirsa, Blok M menjadi tempat hangout favorit bagi para Gen Z. Seperti apa? Usai jeda di Hala Indonesia.